Perkenalkan, nama saya Julita Alicia, saya dari kelas 11 nomor absen 15, ingin mempresentasikan hasil PPT menganalisis pergaulan sehat dan tidak sehat. 1. Mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ciri-ciri pergaulan sehat antara lain, berakhlak mulia, memiliki prasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat yang baik, dan tidak membicarakan aib teman atau saudara. Faktor-faktor pergaulan sehat. A. Kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahiriah bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. B. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan itu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. C. Interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. Pengetahuan terhadap kemampuan diri, kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam, sehingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. 2. Mengidentifikasi konsep pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh negatif atau buruk bagi pola perilaku seseorang yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun tanda-tanda pergaulan tidak sehat antara lain suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif, perubahan emosi, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan, perubahan tanggung jawab, mudah mengalami kegelisahan, emosional, selalu ingin melawan, dan rasa malas. Dampak pergaulan tidak sehat. Dampak pergaulan tidak sehat tersebut meliputi ketergantungan obat, konsumsi obat-obat terlarang, menurunnya derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menurunnya prestasi. 3. Menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu.
Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan mencampur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Adapun penyebab lain diantaranya yaitu kesenjangan, perubahan zaman, dan sebagainya. 4. Menganalisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Memperkuat pendidikan agama, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, menghindari lingkungan yang tidak kondusif, memperluas pengetahuan. 5. Konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Konsep pergaulan sehat yaitu pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Prinsip-prinsip pergaulan sehat antar remaja yaitu saling memahami, saling menghargai perbedaan, tidak berprasangka buruk, saling memberikan nasihat, saling menyadari kalau setiap orang membutuhkan orang lain. Menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Pada usia remaja, kita harus pandai dalam mengisi kegiatan-kegiatan kita agar tidak menyimpang dari ajaran sosial. Karena seiring perkembangannya, masalah pergaulan bebas adalah masalah utama yang sering muncul dalam kehidupan remaja. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.